Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita menyusun langkah-langkah selanjutnya atau rencana aksi kita dalam rangka menerapkan penguatan karakter di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Bekasi, khususnya kepada para siswa. Adalah melihat, coba Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah rapor pendidikan SMK Negeri 2 Kota Bekasi tahun 2023. Ya, semuanya sudah hijau. Ya. Tetapi ada yang menarik, di penyerapan lulusan itu ada sudah baik, cuma ada keterangan. Ya. Perlu adanya peningkatan kembali, ya, karena daya kebekerjaan kita itu masih kurang. Hanya kemudian saya membentuk, salah satu upaya saya adalah membentuk tim penguatan karakter kemandirian siswa yang mudah-mudahan kita bisa segera bekerja dan menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan karakter kemandirian siswa dimulai pada saat nanti memasuki semester genap tahun 2024 atau di Januari lah. Nah, dari itu semua Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman adalah termasuk tim yang mendapatkan SK sebagai tim penguatan karakter. Nah, kita mau ngapain aja nih? Tentunya harus melakukan menganalisis dan menginventarisir apa saja sih yang merupakan kriteria kemandirian itu. Kita sering menyebutkan karakter kemandirian, tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah menganalisis yang dimaksud atau yang bagian-bagian daripada kemandirian itu apa aja. Nah, di sini kan kita sudah ada, ya, kurang lebih ada 12 kriteria dari karakter kemandirian. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat itu ada kemampuan pengambilan keputusan, ya. Kemudian ada tanggung jawab, ada inisiatif, kemandirian finansial, kemandirian emosional, kemampuan menyelesaikan masalah, disiplin, ketergantungan yang seimbang, pemahaman diri, kesadaran diri, kreativitas, dan 12 kriteria inilah yang merupakan bagian daripada apa sih karakter kemandirian itu. Jadi kalau kita mau mengatakan seorang anak sudah memenuhi kriteria mempunyai kemandirian atau berkarakter kemandirian, dia harus setidak-tidaknya memiliki 12 kriteria ini. Nah, masing-masing kriteria ini harus dijabarkan menjadi indikator-indikator. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan pengukuran, baik lewat asesmen ataupun kalau kita mau melakukan dengan menggunakan alat-alat instrumen. Contohnya, kriteria kemampuan pengambilan keputusan. Indikatornya apa sih? Kan gitu. Satu, bahwa siswa sudah mampu merumuskan berbagai. Yang kedua, mampu mengevaluasi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Kalau saya ambil keputusan A, maka bakal begini. Kalau ngambil keputusan B, maka akan seperti. Yang ketiga, indikatornya adalah mampu mengambil keputusan tanpa bergantung pada panduan eksternal. Artinya, tanpa ada pengaruh eksternal, dia berani mengambil keputusan. Nah, besok ada yang meminta PKL untuk jurusan elektronika industri ke Cibitung, misalkan begitu. Nah, si anak itu berpikir, kemudian dia langsung ngambil keputusan, baik Bu, siap, saya siap berangkat. Dia pasti udah punya konsekuensi yang dia bayangkan. Pertama, dia tahu bahwa jaraknya jauh, iya kan? Terus yang kedua, dia tahu bahwa kesana itu membutuhkan effort yang besar. Kalau PT-nya itu bukanya atau mulai kerja jam 8, jam berapa dia harus dari rumah? Jam berapa dia harus bangun pagi? Kan begitu. Nah, kemudian dia sudah paham juga, misalkan bahwa dari berbagai pilihan yang diambil itu akhirnya dia memilih yang Cibitung karena dia tahu resiko yang bakal dia terima itu apa. Itu gambaran-gambaran tentang karakter kemandirian. Ada 12 ya, dari tiap
kriteria itu tentunya harus kita jabarkan tiap-tiap indikatornya untuk memudahkan kita pada saat melaksanakan proses pembelajaran melakukan asesmen kriteria kemandirian atau karakter kemandirian yang sudah dipenuhi oleh seorang siswa, gitu kan. Tanpa adanya indikator-indikator ini tentu kita akan bias menentukan bahwa anak ini udah punya tanggung jawab, anak ini udah punya kemampuan inisiatif, anak ini udah punya kemampuan emosional gitu ya. Nah, dengan adanya indikator-indikator ini akan bermanfaat buat teman-teman kita para guru dalam menentukan asesmen atau memberikan penilaian berkenaan dengan penguatan karakter kemandirian. Tugas dari teman-teman salah satunya adalah ini. Dari 12 kriteria dibuat tiap kriterianya tadi indikator-indikatornya. Nah, kebetulan tadi saya mencontohkan untuk kriteria yang pertama ada 3 indikator. Berarti yang selanjutnya tanggung jawab, inisiatif semua dibuat indikatornya. Dan selanjutnya setelah ada kriteria, ada indikator, maka kita harus mapping atau merencanakan apa upaya menerapkannya atau cara kita menerapkannya itu dengan cara seperti apa. Misalkan untuk kriteria yang pengambilan keputusan ini, kemampuan pengambilan keputusan. Tadi indikatornya ada 3. Nah, penerapannya itu misalkan dimasukkan menjadi kompetensi inti dalam pembelajaran. Jadi dalam RPP atau apa istilahnya sekarang modul ajar itu dicantumkan kriteria yang ini. Jadi di semua mata pelajaran harus diterapkan. Jadi maksud kolom penerapan di sini adalah dari tiap kriteria dan indikator ini mau dilakukannya di mana? Gitu. Apakah di mata pelajaran disisipkan, apakah di ekskul atau di hal-hal lain yang sifatnya pembinaan kesiswaan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu sesuai dengan SK yang ada menyusun kriteria dan indikator penguatan karakter kemandirian siswa. Nah, selanjutnya kalau ini udah jadi gitu kan, udah selesai. Selanjutnya adalah tugas Bapak Ibu menyusun apa yang saya sebut sebagai rencana aksi penguatan karakter kemandirian siswa. Gitu loh. Jadi kalau rencana aksi ini sifatnya action plan. Jadi dari mulai sekarang atau minggu depan sampai dengan akhir tahun pelajaran, hal-hal yang berkaitan dengan penguatan karakter itu akan kita lakukan apa saja supaya kita bisa menguatkan karakter kemandirian. Contoh tadi kita sudah membuat kriteria-kriteria kemandirian siswa itu apa saja. Kemudian kapan diterapkannya? Berarti itu harus dimasukkan di dalam rencana aksi. Misalkan nomor 1 menyusun kriteria kegiatannya ya, menyusun kriteria karakter kemandirian dan indikatornya serta rencana penerapannya. Targetnya apa? Mempunyai mendapatkan kriteria karakter kemandirian itu apa aja. 2, mendapatkan atau menghasilkan indikator-indikator dari tiap kriteria yang ada. Yang ketiga, menentukan waktu menghasilkan kompetensi inti yang bisa diserap atau disisipkan di dalam modul ajar. Indikator terlaksananya 1, ada tabel kriteria dan indikator karakter kemandirian. 2, ada RPP atau modul ajar yang memuat karakter kemandirian. Pihak yang terlibat siapa? Kalau yang ini tadi automatically adalah tim atau ya kita semua yang ada di sini, tim penguatan karakter kemandirian siswa, gitu ya. Nah, terus pelaksananya kapan? Pelaksanaannya dimulai pada saat semester genap. Kemudian kegiatan yang kedua dalam rangka menguatkan karakter kemandirian siswa ini apalagi? Misalkan kita melakukan studi banding, ya kan, ke sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pembinaan karakter kemandirian yang berhasil atau sukses. Maka kita buat di situ nomor 2 kegiatannya studi tiru kemana, targetnya apa, indikator keterlaksanaannya apa,
pihak yang terlibat siapa saja, dan terakhir pelaksanaannya kapan, apa di bulan Januari, apa di bulan Februari, terserah teman-teman nantinya. Seperti itu. Jadi tugas daripada tim penguatan karakter kemandirian siswa ini secara konsepnya tadi yaitu membuat kriteria dari karakter kemandirian apa saja, indikatornya apa saja. Terus yang kedua, menyusun rencana aksi penguatan karakter kemandirian siswa. Jadi dua tugas ini setidak-tidaknya yang harus kita laksanakan segera supaya nanti di semester genap tahun pelajaran 2023-2024 atau di Januari lah setelah kita libur, ini kita bisa melakukan apa yang tadi saya sampaikan mengenai kriteria karakter dan lain sebagainya. Itu saya dapatkan dari hasil kajian, membaca, melakukan literasi, baik literasi yang tercetak maupun yang digital. Nah, dari hasil pembelajaran saya itu, saya dapatkan bahwa karakter kemandirian itu punya turunan 12 macam kriteria gitu. Nah, hal itulah yang nantinya kita sebagai tim penguatan karakter SMK Negeri 2 Kota Bekasi, tim penguatan karakter kemandirian SMK Negeri 2 Kota Bekasi harap dijadikan pedoman yang 12 kriteria ini untuk nantinya bisa menjadi bahan kita menyusun langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena itu tugas Bapak Ibu nextnya sebagai tim penguatan karakter kemandirian siswa SMK Negeri 2 lebih menguatkan kembali 12 kriteria kemandirian ini, diejawantakan, diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan anak-anak kita sehari-hari di SMK 2 sehingga terbentuklah kebiasaan, dari kebiasaan maka akan menjadi karakter. Memang kerja ini tidak mudah, kerja ini adalah kerja yang agak sulit, bahkan sangat sulit, karena yang namanya membangun karakter itu beda dengan kita mengajarkan keterampilan. Ya, kalau mengajarkan atau membangun karakter itu butuh pembiasaan, butuh proses, butuh peneladanan dari kita semua. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali Bapak Ibu anggota tim ini adalah orang-orang yang terbaik yang ada di SMK Negeri 2 yang bisa memberikan keteladanan buat anak-anak kita yang bersekolah di SMK Negeri 2 ini, sehingga nanti kita harapkan karakter kemandirian ini bisa terbentuk. Saya kira itu Bapak Ibu, nextnya tinggal nanti Bapak Ibu melanjutkan penyusunan rencana aksi apa yang akan kita lakukan dalam rangka mengimplementasi penguatan karakter kemandirian di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Saya kira itu ucapan terima kasih tentunya dan apresiasi saya kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu, meluangkan tenaga dan pikirannya untuk bersama-sama menyusun kriteria dan indikator penguatan karakter kemandirian serta menyusun rencana aksi tim penguatan karakter kemandirian SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.